Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Kali ini kita akan belajar studi kasus share preference, yaitu dengan menggunakan aplikasi Simple Notes yang datanya disimpan di lokal dengan menggunakan share preference. Jadi aplikasi Simple Notes yang akan kita buat yaitu aplikasi untuk membuat catatan sederhana dan menyimpannya secara lokal dengan menggunakan share preference. Kemudian sebelum bisa input catatan, nanti user harus login dengan input username terlebih dahulu, dan nantinya username tersebut akan disimpan di lokal juga dan akan dihapus ketika user sudah logout. Jadi kalau aplikasinya ditutup, dia masih tetap ada, kecuali kalau sudah di logout dia baru dihapus. Kemudian agar nanti proses pembuatannya tidak terlalu rumit, notes yang disimpan nanti akan ditampilkan dalam bentuk text view, bukan dalam bentuk recycler view. Nanti kalau membuat recycler view nanti tutorialnya jadi semakin rumit. Sedangkan konsep materi yang akan kita pelajari pada tutorial ini ya tentu saja menyimpan data sederhana berbasis key value dengan menggunakan share preference. Itu yang akan kita gunakan untuk menyimpan data username maupun data notes-nya. Kemudian kita akan menggunakan JSON dengan library JSON untuk menyimpan data list of object ke dalam share preference. Kemudian juga untuk menyimpan dan retrieve data JSON dengan menggunakan library JSON dari share preference. Oke, langsung saja kita membuat project baru di Android Studio menggunakan empty activity dan nama aplikasinya kita beri nama Simple Notes. Finish. Oke, sambil nunggu loading. Di sini saya menggunakan real device dengan menggunakan handphone saya yaitu Vivo Y12. Sudah selesai, kita run. Oke, ini aplikasinya sudah keluar. Kemudian di sini kita akan menggunakan 3 activity. Pertama adalah login activity untuk menampilkan form login, kemudian main activity di sini yang sudah ada. Di sini nanti akan menampilkan list notes-nya dengan menggunakan text view. Kemudian ada juga new notes activity yaitu form untuk menginputkan notes baru. Oke, langsung saja kita buat activity tambahannya yaitu login activity dengan menggunakan empty activity. Login activity finish, tambah satu lagi yaitu empty activity juga, new notes activity finish. Oke, sudah di login activity. Langsung saja di halaman XML nya kita nambahkan text view. Saya akan mengganti layoutnya dari constraint layout kita ubah menjadi linear layout biar lebih gampang. Linear layout, kemudian orientationnya kita ubah jadi vertikal. Oke, index view-nya kita lagi. Match parent, wrap content, teksnya adalah simple notes dan kita tambahkan edit text, match parent, wrap content, ID-nya adalah edit username. Kita lakukan desain sedikit di sini ya. Oh, bantet. Kemudian tambah satu lagi yaitu button, match parent, wrap content, ID-nya kita btn login, teksnya kita isikan login aplikasi. Oke, kita desain sedikit di sini biar nggak terlalu boring. Backgroundnya
kita ganti. Oke, kemudian yang simple notes ini juga kita ganti. Jadi 36 bold center, ini menggunakan cursive. 6 kurang besar ya. Teksnya warnanya kita kasih kuning. Kemudian marginnya kita tambahkan 150 dp. Ini biar tidak terlalu mepet pinggir, di linear layoutnya ini saya tambahkan padding. Paddingnya kita kasihkan 20 dp. Tampilan ininya juga edit username itu margin topnya juga kita berikan 20 dp. Kemudian background, ini backgroundnya kita kasih warna putih. Oke, backgroundnya sudah warna putih. Teksnya agak kita perbesar ya, 24 gitu. 24. Warnanya juga warna teks colornya kita ubah warna biru. Kemudian padding top kita kasih 10 dp. Kemudian bottom kita kasih 10 dp, left 20 dp, dan right 20 dp. Hint input username. Oke, yang tinggal buttonnya, margin topnya kita kasih 10 dp. Oke, cukup segini aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kelamaan. Kemudian di new notes activity, di main activity dulu. Jadi activity main kita berikan sama, kita constraint layoutnya kita ubah menjadi linear layout. Saya mencoba menggunakan split design. Orientationnya vertikal. Text view-nya ini, text view-nya di sini saya akan memberikan catatan. Nanti setelah catatan di sini akan diisi username-nya siapa ya. Nanti akan kita ubah secara programmatically. Username nanti akan diambil dari username-nya. Ini match parent. Paddingnya kita isi sama tadi 10 dp aja biar nggak terlalu besar. Karena nanti mau kita ubah, kita kasih id txt judul. Kemudian text color kita kasih black aja lah biar lebih jelas. Text size kita buat lebih 4, lebih 24 sp gitu. Kemudian text stylenya bold. Dan center. Text alignment center.
Oke, udah. Kemudian di bawahnya itu kita tambahkan button, match parent, wrap content. Ini untuk ID btn add. Nah, ini kalau ada catatan tambahan nanti dituliskan di sini. Teksnya adalah tambah catatan. Kita berikan margin topnya, tak kasih sedikit 10 dp biar nggak terlalu mepet. Kemudian di bawahnya button ini kita tambahkan button satu lagi, match parent, wrap content. ID-nya kita berikan btn logout. Teksnya logout. Background tint-nya kita ganti warnanya pakai, kita menggunakan hexadesimal D32F2F. Oke, kemudian di bawahnya lah, ini kita akan menampilkan dalam bentuk text view, match parent, wrap content. Ini kita isikan default teksnya dulu. Di sini isinya kita kasihkan ID, text show notes, margin top kita kasih 20 dp, warnanya text color. Udah, di sini ini paddingnya yang sama bottom 10 nggak apa-apa, tapi yang padding left itu 20 dp, sama juga dengan yang right 20 dp. Oke, jadi tampilannya untuk halaman activity main sudah seperti ini. Satu lagi yang activity notes, sama ini juga view-nya kita convert jadi linear layout. Kemudian padding kita kasih 20 dp aja semuanya. Kita tambahkan text view. Orientasinya belum diganti. Orientationnya kita ganti vertikal. Oh, ini ada aneh ini karena ada layout width-nya satu, ini dihapus saja. Entah dari mana tadi dia nambahkan ada layout width 1. Ini teksnya ini kita tulisi judul catatan. Ini kosong, diisikan ini aja. Nggak perlu hint karena di atas sudah ada tulisan judul catatan ini ya. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan isi catatan.
Akan plain text lagi. Plain textnya kita berikan edt judul, sama yang ini edt konten, tambah button di bawahnya. Button ini isinya simpan catatan, btn simpan. Satu button lagi di bawahnya, btn cancel, batal. Background theme-nya kita ganti lagi ya. Oke, yang catatan ini karena nanti catatannya isinya banyak, saya kasihkan input type-nya bukan person name ya, tapi kasih multi-line text multi-line ya, kasih ini. Jadi nanti dia multi-line, isinya ada banyak, bisa lebih dari isi. Judulnya ini warnanya kok gelap banget. Ya, biar nggak terlalu pucat warnanya. Oke, sudah. Kita run, cek di Visor, ada yang error layout Android activity, mungkin kedeteknya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Ya, ini pertama kali muncul adalah di main activity, padahal seharusnya yang pertama kali muncul adalah di login activity ya. Biar defaultnya munculnya adalah di login activity, kita ngubah di manifestnya. Kita pindahkan intent filter dari main activity, kita pindahkan ke login activity. Kita pindahkan di sini. Nah, tinggal pindahkan di sini aja. Kemudian kita run lagi. Ini munculnya. Nah, yang muncul adalah di username. Selanjutnya kita nambahkan logikanya di login activity. Di login activity tadi ada satu button, yaitu kita buat fungsi dulu, public void login view v. Loginnya nanti di sini dia akan mengambil data dari login. Nanti ketika kita klik login, maka dia akan lari ke main activity. Itu biasanya menggunakan intent ya. Kita buat intent dulu, intent it sama dengan new intent this, kemudian main activity dot class. Kalau kita tambahkan intentnya, harusnya ketika kita dari login activity ke main activity, ketika di back itu tidak boleh balik lagi ke login, tapi tetap di main activity. Kita bisa menambahkan add flag intent flag activity clear task dan intent flag activity new task. Start
activity intent. Nah, nanti begitu ini dijalankan, dijalankan di activity list-nya, kita kasih on click dulu ya. On click-nya tadi yang login. Oke, sudah. Ya, ini kalau diklik nanti akan langsung masuk ke activity, tapi sebelum itu kita harusnya mengambil inputan dari username ya. Kita ambil dari inputan dari username, kita simpan ke dalam shared preference. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kita deklarasikan di atas. Pertama adalah edit text-nya, edit username, kemudian shared preference-nya. Kita inisialisasi edit username sama dengan find view by ID, edit username, kemudian ref this get share preference. Pakai yang get share preference, jangan yang preference. Kalau preference itu nanti hanya untuk satu activity ini saja. Kalau share preference itu nanti bisa digunakan untuk sepanjang aplikasi. Nah, untuk mendapatkan share preference ini kita harus mendefinisikan share preference ini akan disimpan di nama filenya apa. Nah, karena nanti kita akan memanggil sepanjang aplikasi, jadi sebaiknya nama file itu kita simpan di tempat yang bisa diakses untuk semua activity. Kita bisa menyimpannya di value string. Value string kita bikin string baru, name-nya misalkan ya, share key ini ya. Share key namanya adalah simple notes key. Jadi nanti file share preference-nya akan diberi nama simple notes key. Ini bisa diakses untuk semua aplikasi nanti. Caranya dengan menggunakan get string string share key. Nah, nanti akan selalu sama terus seperti itu. Modenya konteks mode private biar tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Oke, kalau sudah ini kita inisialisasi share preference-nya ya. Share preference-nya di sini untuk menyimpan ke dalam share preference itu kita ambil dulu username-nya. String username sama dengan edit username get text to string. Kita simpan ke dalam variabel, kemudian kita menggunakan share preference editor, bisa di pref edit put string. Nah, username ini juga nanti ketika disimpan itu disimpan dengan menggunakan key, karena share preference itu sifatnya adalah key value, jadi setiap value itu ada satu key. Nah, karena key-nya ini nanti akan kita akses sepanjang aplikasi, juga nanti key-nya kita simpan di string juga. String name-nya ini user name key. Namanya siapa? Notes username misalkan. Ini key-nya adalah notes username ini. Sama seperti tadi. Get string string username key. Ya, ini key-nya username key, kemudian teks yang mau diisikan adalah yang didapatkan dari username. Kita kasih if, mungkin lebih bagus ya. If username ini length-nya lebih dari 3, itu baru kita simpan di share preference. Kalau tidak, itu
itu kita kasih toast aja, toast. Make text this, toastnya adalah username harus lebih dari 3 huruf. Kemudian toast length long dot show, berarti dia akan kita manggil intent ini. Kalau sudah kita baru manggil intentnya ini, kita akan start activity baru kalau memang username-nya sudah tersimpan. Kalau belum tersimpan ya kita ngasih toast aja, disuruh input lebih dari 3 biar nanti ngisi lagi sampai benar. Oke, kita coba jalankan. Kalau tidak diisi, dia akan keluar toast. Diisi 1 huruf, 2 huruf, dia masih keluar toast. Kalau sudah diisi namanya Zilla, baru dia akan masuk ke sini. Nah, apakah benar share preference-nya tersimpan atau tidak, itu kita bisa ngecek di device file explore. Device file explore, kemudian di bagian data kita cari package kita, info Fahri simple notes, di bawah lagi info Fahri simple notes ini ya. Info Fahri simple notes ada share preference. Belum ada, berarti belum tersimpan. Kenapa belum tersimpan? Put string, kita baru edit aja, editannya belum di apply ya, sering lupa nih ya, perlu ada tambahan apply. Sama kayak kalau kita toast itu harus pakai show, ini harus pakai apply. Kita ulangi lagi, refer izin aplikasi, kita cek di device explore. Ini sudah ada simple notes key. Tadi kita nyimpennya namanya simple notes key ya, di string ya. Kalau kita buka di simple notes key ini ada not username Farifir. Nah, sudah tersimpan kan? Nah, itu kan jadi share preference itu data kita disimpan di sebuah file XML. Tadi sebuah file XML tadi ya. Simpan dalam sebuah file XML, ada key-nya dan ada value-nya apa. Sekarang bagaimana kita menggunakannya ke dalam aplikasi? Jadi di main activity ini harusnya setelah kita menyimpannya, di main activity juga ditampilkan. Jadi di main activity tadi kita sudah ada catatan username ini ya. Yang username ini nanti kita gunakan untuk menyimpan username. Jadi di main activity kita deklarasikan dulu untuk text view-nya dan share preference-nya. Text view, txt judul, kemudian share preference, kemudian sekalian yang text view untuk yang kontennya, txt content. Inisialisasi txt judul sama dengan find view by id r.id dot txt judul, txt content,
sama dengan find view by ID rtid txt show notes. Untuk share preference-nya sama seperti tadi, kita this get share preference yang bawah, bukan yang get preference ini. Key-nya, nah ini kenapa tadi kita menyimpan di string, biar kita juga manggil di sininya juga enak, kita nggak perlu ngapal-ngapalkan tadi namanya key-nya apa ya, nanti kita tidak buka file sebelumnya. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Konteksnya konteks mode private. Oke. Kita set txt judulnya, txt judul, set teks catatan, pref get string. Nah, namanya stringnya tadi apa? Get string r titik string titik key username key. Kalau kemudian di sini defaultnya kasih 0 saja. Pref get string, oh ini salah koma. Ya, ini adalah ini wajib, parameter ini wajib. Kalau misalkan username key tidak ditemukan, kita diisikan apa ya? Kita isikan ini misalkan ya, kita isikan strip. Oke, sepertinya sudah. Kita coba cek. Ya, karena kita tidak membuat pencegahan di login ya, jadi setiap kita masuk ke aplikasi itu selalu kembali lagi ke login. Gak apa-apa, kita nanti di-improve nanti. Refer bikin aplikasi. Nah, di sini sudah bukan username, sudah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Hanya saja tadi sayangnya itu ya, kalau kita keluar aplikasi kemudian kita buka aplikasinya, kita harus login lagi. Nah, itu bisa kita ubah di sini di login activity-nya. Kita lakukan pengecekan cek login. Kita bikin fungsinya public void cek login. Kita ngecek kalau string username kita dapatkan dari pref get string r titik string dot username key kita kasih if username length lebih dari 3, kan tadi kan username-nya harusnya panjangnya harus lebih dari 3 ya, maka berarti sudah ada isi username-nya gitu kan. Kalau sudah ada isi username-nya, maka kita akan pindah ke main activity. Ini biar tidak saya copy paste berulang-ulang, saya bikin fungsi baru lagi aja, public void to main. Nah, biar enggak codingannya biar enggak kotor ya. Oke, jadi nanti begitu dia masuk ke aplikasi, ke login, dia akan ngecek loginnya apakah username key ini sudah ada. Kalau length-nya lebih dari 3, kalau iya nanti dia akan masuk ke main activity. Jika tidak ya masuk ke login biasa ya. Kita restart aplikasinya. Oke ya, loginnya langsung dilewati, langsung masuk ke sini dan sudah sesuai ini ya kan. Bagaimana kalau logout? Nah, di logout ini harusnya setelah di logout itu balik ke login lagi ya, nggak perlu login. Nah, yang di logout ini kan harusnya dia balik ke login lagi dan share preference-nya dihapus.
Oke, jadi di main activity-nya kita tambahkan dulu logout public void logout view v. Kita menggunakan preference edit clear, nah, dihapus saja. Jangan lupa apply. Nanti kalau lupa apply lagi nanti nggak ke eksekusi, nanti hanya dia cuma siap-siap hapus saja tapi nggak jadi dihapus. Kemudian kita balikin intentnya sama seperti ini ya. Intentnya kita balikin ke login activity. Oke, kita clear juga biar nanti tidak bisa di back. Nanti kalau bisa di back bahaya. Kita masukkan ke ini ya, logout, on click logout. Kita coba sekali lagi. Nah, dia langsung masuk ke ini, ke main activity. Kalau kita logout, nah dia baru ke login. Kalau ini tutup, buka lagi, kita masuk ke login lagi. Di sini baru kita nuliskan Fahri Firdausillah, login aplikasi. Oke, di kerjaan pertama kita sudah selesai, yaitu menyimpan username ke dalam share preference yang bisa digunakan di sepanjang aplikasi dan tidak hilang ketika aplikasinya ditutup. Bahkan misalkan ketika handphone ini dimatikan, ini ya, saya share preference-nya masih tetap, jadi dia nggak perlu ke login lagi. Kalau sudah di logout, dia baru hilang dan harus ke login lagi. Oke, kita lanjutkan ke pekerjaan kita selanjutnya, yaitu menyimpan catatan. Catatan di main activity kita nambahkan dulu public void add notes view v, pakai intent. This new notes activity dot class. Kita nggak perlu add flags lagi karena boleh di back. Start activity. Karena memang kita sengaja boleh di back, jadi nggak perlu di add flags clear task. Di activity ini kita tambahkan on click add notes. Kemudian di new notes activity nanti kan akan buka activity new notes ini ya. Di new notes ini ada cancel, membatalkan yang kita lakukan di sini. Langsung saja kita bikin cancelnya dulu yang mudah ya. Public void cancel view v, yang mudah, cukup finish. Nah, gitu, selesai. Kemudian jangan lupa juga buat public void save notes view v. Ini biar bisa dipanggil di on click. Di sini kita akan menyimpan notes-nya itu dalam bentuk JSON. Jadi nanti kurang lebih penyimpanannya itu kan ada judul dan catatan ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini itu nanti kita akan menyimpannya bentuknya seperti ini. Dalam dokumen JSON ya. Ada ini, kemudian ada judul. Ini nanti judulnya apa? Judul catatan, kemudian ada catatan. Ini konten catatannya apa? Di sini.
Nah, nanti kalau kita misalkan nambah catatan lagi, kita simpan di bawahnya ini. Terus kalau setiap kita nambahkan di bawahnya terus. Bagaimana cara kita melakukan itu? Tidak seperti kalau kita menggunakan JSON di PHP atau di Python. Kalau di PHP atau di Python sangat mudah sekali ya. Kalau di Java ini memang kita mengolah JSON-nya agak ribet. Untungnya ada library yang cukup powerful, namanya adalah JSON. Ini buatan dari Google JSON. Itu bisa memudahkan kita untuk serialisasi dan deserialisasi JSON. Syaratnya untuk mempermudah, kita bikin representasi ini, tiap objek ini kita bikin kelas yang kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita membuat kelas dulu. Kita membuat kelas Java kelas biasa, kita kasih nama notes, isinya atributnya adalah judul dan catatan. Untuk memudahkan kita memudahkan input nanti ya, kita generate constructor sama untuk penyimpanannya atau stringnya kita buat seperti ini. Nah, ini bergunanya yang ini bukan ketika disimpan ya. Kalau disimpan sih nggak masalah ininya, tapi nanti ketika ditampilkan di text view tadi ya, itu kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Judul nanti ada enternya, kemudian titik-titik, enter, catatannya apa, enter, sama dengan enter. Nanti setiap catatan ada ininya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita sudah menyimpan itu. Oh ya, jangan lupa seperti biasa kalau kita mau menggunakan share preference, jadi share preference-nya kita deklarasikan juga di sini. Share preference pref sama. Kemudian kita juga mau menggunakan JSON, kita deklarasikan di sini. Oh, JSON-nya harus ditambahkan dulu ya, maaf. JSON-nya belum bisa dipakai, harus kita tambahkan di Gradle modul. Kita tambahkan di implementation-nya di sini. Kita mengimplementasikan JSON yang terbaru yaitu 287. Kalau sudah di sync now, dia akan membuild Gradle dulu, dia akan menginstal JSON di aplikasi kita sehingga kita bisa mengambil di sini. Belum ngedetek ya. Kita paksa pakai ini, coba import class, benar nggak? Benar, kita ngambilnya dari com.goal.json. Pertamanya nggak keluar di autocomplete ya, tapi setelah kita paksa untuk membenarkan dia keluar. Atau kalau kita mau mengimport manual dari sini ya, com.google.json. Share preference udah, JSON udah, list of notes kalian aja kita buat di sini. Array list of notes list, dan kita inisialisasi semua di sini ya. Preference itu is get share preference, get string, kita tetap menggunakan get string tadi, r titik string titik share key, konteksnya masih tetap mode private. Kemudian yang JSON-nya juga kita inisialisasikan new JSON builder. Kenapa nggak muncul ya? Kita import manual aja di sini. Import Google JSON builder.
create. Jadi setelah diinisialisasi, di on create, kemudian di save notes, itu kita ngeload dulu. Nah, asumsinya kan kita nggak tahu ya apakah di sini sudah ada isinya atau tidak. Kalau sudah ada isinya kan berarti harusnya isinya kita load dulu, nanti yang terbaru itu kita masukkan ke paling bawah ini ya. Jadi kita harus ngeload yang ini dulu. Kita ngeload string dulu, JSON notes. Pakai string aja biar lebih jelas ya. str list notes. Karena yang kita load ke dalam sini dari shared preference-nya ini string, stringnya kita juga simpannya username notes. Untuk tadi kan kita sudah menyimpan nama notesnya, kemudian untuk username-nya kita key username lah. Untuk catatannya ini key-nya apa? Notes key. Kita bisa bikin key yang aneh ini ya. Cuma pakai inilah. Enggak. Misalkan di obfuscate seperti ini ya enggak apa-apa. Karena kita nggak perlu ngapalin ini, nanti kita tinggal manggil notes key ini ya. Misalkan kita buat key-nya seperti ini nggak apa-apa. Jadi nanti di sini r string titik notes key. Nah, defaultnya apa? Defaultnya itu ini. Defaultnya adalah list kosong. Data yang kita dapatkan dari share preference itu masih berupa string, jadi belum diparsing dalam bentuk list of notes. Jadi kita parsing dulu dalam list of notes. Kita masukkan ke notes list JSON titik from JSON, stringnya apa? str list notes new type token. Kita import manual lagi di sini. Nggak tahu ini kenapa kok harus import manual terus. Biasanya nggak bisa langsung kedetek. JSON reflect type token. Type token array list of notes. Get type. Nanti kan kemungkinan kalau belum ada datanya kan ini kan masih kosong ya. Kalau masih kosong kita berikan nilai default dulu. If notes list ini masih null, masih kosongan, itu kita notes listnya kita deklarasikan array list biasa. Dapat deklarasikan array list. Jadi nanti ketika ditambahkan biar nggak error. Nah setelah ini baru kita nambahkan yang dari inputannya ini, inputan judul dan catatan ya. Inputan judul dan catatan. Jadi judul dan catatan perlu kita deklarasikan di sini juga ya. Edit text, edit judul, edit catatan. Kita inisialisasi juga di sini edit judul sama dengan find view by id rid edit judul, edit catatan sama dengan find view by id rid edit konten. Nah baru bisa kita tambahkan notelist add new notes yang judulnya kita ambilkan dari edit judul, get
text to string yang catatannya kita ambilkan dari edt catatan get text to string. Nah, setelah ditambahkan ini, kalau sudah ditambahkan hasilnya kita simpan lagi ke dalam shared preference. Karena shared preference hanya bisa menyimpan teks, jadi dari array list of objects ini kita konversi lagi menjadi string lagi. String str, saya balik lagi pakai ini kayaknya nggak apa-apa ya. Str list nodes kita isikan JSON. Kalau tadi from JSON, sekarang to JSON nodes list. Ini kita sudah dengan bantuan JSON ini kita mengubah jadi array list of nodes menjadi string. Tinggal kita menyimpan string ini ke dalam shared preference. Menyimpannya sama seperti tadi menggunakan editor pref edit put string. Stringnya kita simpan di mana tadi, get string r titik string titik nodes key. Yang string yang kita simpan adalah str list nodes. Jangan lupa apply. Setelah menyimpan nodes, finish, balik lagi. Oke, sudah, save nodes udah, cancel udah. Sekarang tinggal kita nambahkan di sini. Simpan catatan ini, on kliknya itu save notes, yang batal on kliknya adalah cancel. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Kita cek. Kita coba apakah inputannya nanti berhasil atau tidak. Oh ya, karena kita nambah string, kita harus reinstall apps. Oke, gak apa-apa. Oke, tambah catatan. Judul catatan pertama. Ini catatan yang paling pertama. Simpan catatan. Apakah benar sudah tersimpan? Kita cek di sini device file manager, synchronize. Ya, sudah tersimpan. Ini ya. Sudah tersimpan dalam bentuk seperti ini, bentuk JSON. Kalau kita nambah lagi, tambah catatan kedua. Tadi kan ini multiline ya. Ini catatan kedua yang agak panjang. Seharusnya tampilannya juga cukup panjang. Bahkan harusnya boleh ada enternya. Simpan catatan. Kita cek lagi di sini synchronize. Nah, keluar ya. Catatan yang pertama, catatan yang kedua. Jadi yang kita simpan sudah berhasil kita simpan, sudah tersimpan di XML-nya. Sekarang tinggal yang terakhir yaitu menampilkan di main activity. Main activity-nya kan di sini tadi masih kosong ya. Kita tampilkan di main activity, share preference-nya udah, context get share sudah, berarti tinggal menampilkan aja di txt content. Di sini kita menampilkannya bukan di on create, karena kalau di on create itu nanti hanya dipanggil sekali ketika activity dibuat. Jadi nanti pada waktu menambahkan, setelah menambahkan kembali lagi ke activity main-nya itu dia tidak memanggil on create tapi memanggil yang lain. Jadi kalau ditaruh di on create nanti ini tidak akan ke refresh. Jadi saya
tidak pakai on create tapi pakai on resume. Nah, on resume ini nanti akan selalu dipanggil setelah balik lagi dari tambah catatan, balik ke main activity, dia akan manggil on resume lagi. Jadi kita ngubah di sini aja. Kita ngambil dulu string strList notes. List note sama dengan pref get string r titik string tadi notes key ya, notes key. Jika kosong defaultnya ini kosongan. Kemudian untuk menampilkan dalam bentuk array list of notes itu berarti kita belum menambahkan JSON di sini. Bisa nggak JSON? Nggak keluar. Kita import manual aja dari sini. Ya. Tadi yang kita perlukan import com.google.json. Kita perlu juga import com.google.json builder sama type token. Import com.google.json reflect type token. Kita deklarasikan di sini JSON kecil, kemudian diinisialisasikan di sini JSON sama dengan new JSON builder create array list-nya. Array list of notes list. Kita deklarasikan juga, nggak perlu deklarasikan ya, karena nanti kita ngambil dari sini. Notes list sama dengan JSON from JSON strList notes new type token array list of notes. Get type. Kemudian untuk tampilannya kita buat string kosongan dulu, content string, dan text. Karena text view kan cuma bisa menampilkan teks ya, jadi kita deklarasikan teks penampungnya. Kemudian kita melakukan for each tipe datanya notes, ambil dari note list. Isinya apa? Content text plus sama dengan notes to string. Kita sudah mendefinisikan format to stringnya, kemudian di edit txt content set text content text. Kita refresh, hasilnya seperti apa? Ada perubahan variabel, kita reinstall dan restart, nggak apa-apa. Oke. Nah, sudah keluar ini catatan pertama, ini catatan paling pertama, catatan kedua. Nah, ada enternya pun, enternya muncul ya. Ya ini agak nggak rapi, nggak apa-apa lah. Ini kalau misalkan saya mau nambahin enter lagi, saya tambahkan di sini aja plus \n. \n ini dihitung satu karakter ya, jadi nggak perlu pakai petik, tapi pakainya petik satu. Cukup. Ya, catatan pertama ada enternya sedikit, catatan kedua dan seterusnya. Nanti kalau kita nambahkan catatan lagi, catatan tambahan, ini catatan
Tantam dan di bawahnya keluar kan begitu, karena kita menggunakan on resume dia langsung keluar di bawah. Oke, jadi seperti ini cara menggunakan shared preference. Karena shared preference itu berdasarkan key value, jadi setiap value disimpan. Kita lihat di sini, didatain lagi ya, synchronize. Setiap value yang disimpan itu ada key-nya. Di sini username itu key-nya adalah not username, kemudian catatan di sini key-nya ini kita tadi mendefinisikan sembarangan tadi ya di sini ya. Maka kita mendefinisikan beberapa key di string biar bisa diakses di seluruh activity yang ada di aplikasi ini. Jadi saya nggak perlu ngapalin simple notes key, notes username ini, tapi bisa langsung dengan menggunakan key-nya ini. Pakai autocomplete-nya sudah tersedia. Kemudian untuk menyimpan list of objects kita bisa menggunakan bantuan JSON. Kita membuat kelas baru, kelas notes di sini sebagai semacam model gitu ya. Semacam model, kemudian kita menggunakan JSON untuk menyimpan list of object itu menjadi JSON, JavaScript Object Notation. Sehingga nanti ini satu key ini value-nya bisa panjang. Ini cocok kalau kita nyimpen datanya sederhana ya. Nanti kalau datanya sudah lebih kompleks, ada relasinya juga dan lain sebagainya, sebaiknya kita tidak menggunakan shared preference tapi kita menggunakan SQLite di database lokal. Kalau sekarang itu di Android rekomendasinya untuk menggunakan SQLite itu menggunakan Android Room. Nanti akan kita bahas di tutorial yang lain. Oke, cukup. Semoga bisa difahami. Kalau masih belum paham silahkan diulang lagi videonya, berhenti di bagian yang belum paham, dipraktekkan, diubah di beberapa bagian yang masih belum paham. Nanti kalau tetap masih belum paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.